Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Pasti pada sehat dong ya. Kembali lagi di channel aku, Rofifa Zakia. Di kesempatan sebelumnya kita sudah mengapresiasi puisi dari 3 sastrawan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengapresiasi majas dan diksi dalam sebuah lagu karya Ebit GAD. Nah, sebelum kita mengapresiasi majas dan diksi dalam sebuah lagu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu majas dan diksi. Nah, majas atau gaya bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemanfaatan atau kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis. Yang kedua, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Yang ketiga, keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra. Dan yang keempat, cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan atau lisan. Nah, sedangkan dalam lagu juga berperan yaitu diksi, yang mana sebagai pengungkapan gagasan dan pengungkapan sesuatu tertentu dan digunakan untuk mencapai efek tertentu. Nah, diksi yang baik berhubungan dengan pemilihan kata yang tepat, kaya akan makna dan suasana, sehingga mampu mengembangkan dan mengajak imajinasi penikmatnya. Nah, selanjutnya teman-teman sudah dapat melihat di layar bahwa sudah tertera lirik lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit GAD, yang mana lagu ini terdiri dari 23 lirik dan 7 bait, dan teman-teman sudah dapat membacanya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk kepada majas dan diksi yang terdapat di dalam lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit GAD, yang mana di dalam lagu tersebut terdapat 3 majas, yaitu majas metafora, majas hiperbola, dan majas perbandingan. Yang mana pada bait pertama baris ketiga dan keempat terdapat lirik lagu, yaitu benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Nah, penggunaan kata benturan dan hempasan bermakna penderitaan hidup yang dideritanya, yang mana frasa terpahat di keningmu bukanlah pahatan-pahatan yang terdapat di kening, tetapi gambaran akibat dari penderitaan yang dialaminya. Nah, kata benturan, hempasan, dan frasa terpahat di keningmu tergolong metafora karena kata dan frasa tersebut menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain. Nah, fungsi metafora pada lirik lagu di atas adalah untuk memperindah bunyi penuturannya dengan menyebutkan benturan dan hampasan yang menggambarkan mengenai derita kehidupan yang dialami oleh tokoh ayah, dan frasa benturan yang melukiskan akibat dari kerasnya kehidupan yang dialami. Selanjutnya, majas metafora yang kedua, yaitu pada bait keempat baris kedua, yang mana terdapat lirik lagu yang bermakna kias, yaitu hitam dan merah jalan ini, yang mana frasa hitam dan merah jalan ini bermakna lika-liku atau manis pahitnya kehidupan yang telah dialami oleh seorang ayah. Frasa hitam dan merah jalan ini tergolong metafora karena merupakan cerita kiasan yang membandingkan sesuatu dengan perantara benda lain. Nah, fungsi metafora pada lagu ini adalah untuk memperindah bunyi penuturannya dengan mencantumkan nama warna untuk menyebutkan pahit manisnya kehidupan seorang ayah dalam lagu ini. Selanjutnya kita masuk kepada majas metafora yang ketiga, yaitu terdapat pada bait ke-6 baris kedua pada lirik lagu Meski Langkahmu Kadang Gemetar. Nah, frasa langkahmu kadang gemetar bermakna ketika kuatnya kaki melangkah untuk bekerja sehingga sampai gemetar. Nah, frasa langkahmu kadang gemetar termasuk dalam metafora. Dikatakan metafora karena merupakan kiasan yang membandingkan
sesuatu dengan perantara benda yang lain. Nah, fungsi metafora pada lirik lagu ini adalah untuk memperindah bunyi penuturannya dengan menggambarkan seorang ayah yang mampu berusaha sekuat tenaga, yang digambarkan dengan langkahmu kadang gemetar untuk menjalani kehidupannya. Yang terakhir atau yang keempat pada majas metafora yaitu terdapat pada bait ke-7 baris ketiga pada lirik lagu untuk menuai padi milik kita, yang mana pada frasa padi milik kita bukanlah tanaman padi yang siap panen, tetapi frasa padi milik kita adalah kebersamaan dan kerinduan yang muncul bila bertemu. Nah, frasa padi milik kita tergolong metafora karena melukiskan sesuatu benda yang berhubungan dengan benda lain. Nah, fungsi metafora pada lirik lagu ini adalah untuk memperindah bunyi penuturannya dengan menggunakan sebuah kata padi yang dilambangkan dengan kebersamaan dan kerinduan seseorang pengarang yang teringat oleh seorang ayahnya. Masuk kepada majas yang kedua pada lagu Titip Rindu Buat Ayah, yaitu majas hiperbola. Nah, di dalam majas hiperbola ini terdapat pada bait kedua baris kedua, yaitu pada lirik lagu Keringat Mengucur Deras. Nah, pada frasa keringat mengucur deras bermakna kerja keras yang dilakukan seseorang untuk menghadapi kerasnya hidup yang dialami oleh ayah. Nah, frasa keringat mengucur deras ini tergolong hiperbola karena menyatakan begitu beratnya beban yang harus dipikul oleh seorang ayah yang digambarkan berlebih-lebihan. Nah, untuk fungsi hiperbola pada lirik lagu ini yaitu untuk mengidentifikasikan atau mempertegas makna, yakni dengan memberikan pengulangan yang bersifat menekankan kata sebelumnya dengan melebih-lebihkan suatu kerja keras seorang ayah yang digambarkan dengan menggunakan objek keringat yang diberi frasa mengucur deras agar kelihatan lebih mempertegas. Selanjutnya kita masuk kepada majas yang terakhir pada lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit G.A.D, yaitu majas perbandingan, yang mana terdapat pada bait kelima baris pertama dan kedua, yaitu pada lirik lagu Keriput Tulang Pipimu dan Bahumu yang dahulu kekar legam terbakar matahari. Nah, pada frasa keriput tulang pipimu bermakna menggambarkan akibat dari kerasnya kehidupan yang dialaminya. Sama halnya dengan frasa legam terbakar matahari yang bermakna melakukan kerja keras untuk memenuhi hidupnya. Nah, frasa keriput tulang pipimu tergolong perbandingan karena membandingkan dengan kata sebagai, bagai, seperti, dan sebagainya. Sedangkan frasa legam terbakar matahari tergolong metafora karena merupakan cerita kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lainnya. Nah, fungsi perbandingan pada lirik lagu ini yaitu untuk menghidupkan gambaran dengan menggunakan objek keriput tulang pipi dan legam terbakar matahari untuk melukiskan akibat kerja keras seorang ayah dalam memenuhi kebutuhan dalam menjalani kerasnya kehidupan. Jadi, pada lirik lagu ini kita dapat merangkumnya terdapat majas yang dominan, yakni majas metafora yang menyamakan dua hal yang berbeda dan fungsinya memperindah bunyi penuturannya. Sekian pembahasan kita mengenai majas dan diksi pada lagu Titip Rindu Buat Ayah karya Ebit G.A.D. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.